Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada perkuliahan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep spesies dan spesiasi. Spesies merupakan salah satu dasar klasifikasi di dalam pengetahuan biologi, serta biasanya mengacu pada kelompok-kelompok suatu organisme yang mempunyai kesamaan secara fisik dan dapat saling bertukar genetik sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Spesies tersebut juga sekaligus menjadi suatu tingkatan taksonomi yang paling rendah, di mana biasanya namanya terdiri daripada dua kata. Konsep spesies. Ada beberapa pendapat para ahli evolusi yang menyatakan bahwa spesies merupakan suatu hal yang berbeda. Seperti menurut Waluyo, spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat menghasilkan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil, bervitalitas sama dengan induknya. Menurut Campbell mengemukakan adalah beberapa konsep spesies, diantaranya konsep spesies biologi mendefinisikan suatu spesies sebagai suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki kemampuan untuk saling mengawini satu sama lain yang terjadi di alam dan menghasilkan keturunan yang dapat hidup dan fertil jika dikawinkan dengan spesies lain. Ini merupakan suatu hal atau pendapat yang berbeda. Selanjutnya, ahli biologi ada yang mendefinisikan bahwa spesies biologi yang dapat diterima secara luas yaitu spesies merupakan suatu populasi atau kelompok populasi alami yang secara aktual memiliki potensi dapat saling mengawini dan dapat menghasilkan keturunan dapat hidup fertil, namun tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil jika dikawinkan dengan spesies lain. Jadi dia dikatakan memiliki satu spesies yang menyatakan bahwa apabila dia dapat kawin secara bebas, kemudian apabila dikawinkan dengan spesies lain sehingga tidak menghasilkan keturunan, dikatakan bahwa dia tidak dalam satu spesies. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia dikatakan spesies apabila dalam satu kelompok tersebut dapat saling mengawini dan menghasilkan sebuah keturunan. Selanjutnya, konsep spesiasi. Konsep spesiasi diawali dengan memahami konsep daripada spesies. Seperti yang dikatakan Waluyo, spesies tadi merupakan suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat melakukan perkawinan secara bebas sehingga menghasilkan keturunan yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Munculnya keanekaragaman konsep spesies yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan suatu latar belakang oleh dua alasan yang mendasar untuk memaknai sebuah spesiasi. Alasan pertama adalah perbedaan pendapat tentang spesiasi yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Karena spesiasi bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi, tetapi juga memikat perhatian dari berbagai disiplin ilmu biologi lainnya, seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, paleontologi, biologi reproduksi, dan biologi tingkah laku. Kemudian alasan kedua adalah karena spesies adalah hasil proses evolusi yang terus berjalan. Artinya bahwa konsep spesies yang dibuat berdasarkan proses spesiasi yang dibuat ketika spesies itu benar-benar sudah sampai pada akhirnya. Maka kita dapat disimpulkan bahwa spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya yang melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru dalam sebuah kerangka evolusi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa proses spesiasi hanya terjadi pada masa lampau dan tidak terjadi lagi pada masa kini. Sedangkan pendapat lain ada yang menyatakan bahwa spesiasi masih berlangsung hingga saat ini.
Konsep spesies dan spesiasi. Spesies dalam pandangan modern adalah suatu golongan populasi yang alami, yang tersendiri secara genetis dan memiliki bersama suatu genopol. Suatu spesies adalah unit atau kesatuan terbesar dalam populasi, yang mana di dalamnya terjadi pertukaran gen. Kebanyakan spesies dipisahkan dengan perbedaan-perbedaan yang nyata. Biasanya perbedaan yang nyata itu seperti perbedaan anatomi, fisiologi, dan perbedaan daripada tingkah laku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru yang disebabkan oleh berbagai faktor, di mana spesies baru yang dibentuk lambat laun sifat dan perilakunya akan mengalami suatu perbedaan. Spesiasi dapat berlangsung secara cepat, dapat pula berlangsung dengan lama, sehingga puluhan juta tahun. Setiap populasi terdiri dari atas kumpulan individu sejenis dan menempatkan suatu lokasi yang sama. Karena suatu sebab, populasi dapat terpisah dan masing-masing mengembangkan adaptasinya sesuai dengan lingkungan yang baru. Dalam jangka waktu yang sangat lama, populasi yang saling terpisah tersebut masing-masing mengalami suatu perkembangan sehingga menghasilkan spesies yang baru. Sehingga tidak dapat lagi mengadakan perkawinan yang menghasilkan keturunan yang fertil, terbentuklah spesies baru. Dapat mengakibatkan adanya isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Jadi pembentukan spesies baru ini diawali dari satu spesies mengalami suatu perkembangan atau mengalami suatu pemisahan lokasi sehingga mengalami suatu adaptasi pada lokasi yang baru, sehingga menghasilkan suatu perbedaan-perbedaan, baik perbedaan anatomi, fisiologi, tingkah laku. Perbedaan-perbedaan itu dalam jangka yang sangat lama dalam kerangka evolusi sehingga menghasilkan suatu spesies baru. Nah, dikatakan spesies baru karena tidak bisa lagi mengalami suatu perkawinan yang bebas dengan spesies yang di awal tadi atau spesies yang sama tadi. Kemudian selanjutnya adalah model spesiasi alopatrik. Model spesiasi ini ada yang namanya alopatrik, paratrik, dan simpatrik. Spesiasi alopatrik adalah spesiasi populasi yang terbagi dua. Salah satunya adalah populasi alopatrik geografis terisolasi, misalnya fragmentasi habitat akibat perubahan geografi seperti adanya gunung atau perubahan sosial seperti imigrasi, sehingga terjadi menghasilkan spesies yang disebabkan karena fragmentasi habitat. Itu. Kemudian spesiasi parapatrik atau semi geografi. Dalam spesiasi parapatrik, spesies baru terbentuk secara terisolasi dapat membentuk populasi kecil yang dicegah dari gen bertukar dari penduduk asli. Hal ini terkait dengan konsep efek pendiri karena populasi kecil sering mengalami kemacetan. Selanjutnya spesiasi paratrik. Genetic drift sering diusulkan untuk memainkan peran penting dalam spesiasi parapatrik. Contohnya yang teramat adalah isolasi reproduksi yang terjadi pada populasi subjek Drosophila terhadap penduduk varian daripada nyamuk culek Pepiens yang masuk di London, di mana spesiasi parametrik adalah dua zona populasi divergen yang terpisah tetapi saling tumpang tindih. Hanya ada pemisahan parsial yang terjadi oleh geografi sehingga individu-individu dari setiap spesies bisa masuk dalam kontak atau saling terhalang dari waktu ke waktu, tetapi keutuhan dapat mengurangi heterozigot yang mengaruh ke seleksi alam untuk perilaku atau mekanisme yang mencegah perkembangan antara dua spesies. Kemudian spesies simpatrik. Spesies simpatrik ini adalah spesies yang menyimpang
sementara dalam mendiami suatu tempat yang sama. Terjadinya penyimpangan spesies sementara dalam suatu lokasi atau tempat yang sama, ya. Contoh dari spesiasi simpatrik yaitu ditemukannya pada hewan serangga yang menjadi ketergantungan pada tanaman inang yang berbeda di daerah yang sama. Jadi satu spesies, ya, contohnya serangga, dia tergantung kepada satu inang padahal pada tempat atau daerah yang sama. Model spesiasi simpatrik meliputi spesiasi gradual dan spontan. Sebagian besar model spesiasi simpatrik masih dalam kontroversi, kecuali pada model spesiasi spontan dan spesiasi polyphoidry yang terjadi pada tanaman. Kebanyakan spesies berlangsung secara gradual karena tidak sempurna gen awal terhadap arus gen menjadi semakin efektif, di mana model-model spesiasi simpatrik didasar pada seleksi perpecahan seperti ketika dua homozigot pada satu atau lebih lokus teradaptasi dengan sumber yang berbeda. Hal ini merupakan suatu multifold-nesia polimorfis, ya. Demikianlah penjelasan daripada konsep daripada spesies dan spesiasi, di mana spesiasi ini merupakan cara atau suatu proses terbentuknya spesies baru dalam kerangka evolusi. Sedangkan spesies tadi kita ketahui bahwa suatu kelompok atau suatu populasi dalam suatu lokasi, ya, dapat melakukan suatu perkawinan bebas sehingga menghasilkan keturunan. Apabila dia tidak menghasilkan keturunan, bisa saja terjadi sebuah perkawinan tetapi tidak menghasilkan keturunan, itu dikatakan tidak dalam satu spesies, ya. Jadi harus dipahami bahwa apa itu spesies dan spesiasi, ya. Spesiasi ini adalah proses terbentuknya spesies baru dalam suatu kerangka evolusi yang kita ketahui ada berapa modelnya tadi, ya. Model spesiasi alopatrik, paratrik, dan simpatrik itu adalah model-model daripada proses terbentuknya suatu spesies atau kita kenal dengan spesiasi. Sedangkan spesies tadi kita ketahui bahwa yang namanya spesies, dalam satu spesies berarti bisa mengalami suatu perkawinan dan menghasilkan suatu keturunan. Apabila dia dapat melakukan perkawinan tetapi tidak lagi menghasilkan suatu keturunan, itu sudah dipisahkan bahwa tidak dalam satu spesies lagi. Jadi harus dipahami konsep antara spesies dan spesiasi. Demikianlah penjelasan mengenai konsep spesies dan spesiasi. Jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silakan mengajukan pertanyaan. Insya Allah akan kita diskusikan bersama. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.